Di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Kota Baru, sebuah kawasan menawarkan panorama yang luar biasa. Bukit Mamake dan Bukit Bapake, dua perbukitan yang menghadap langsung ke laut, kini menjadi tempat tujuan wisata dan panggung olahraga Dirgantara Nasional. Selain menjadi arena kompetisi, kawasan Bukit Mamake dan Bukit Bapake juga berkembang sebagai destinasi sport tourism unggulan yang mampu menarik atlet, wisatawan, dan komunitas dirgantara dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Dari tempat inilah para atlet dirgantara terbaik Indonesia berkumpul dalam sebuah kejuaraan International Paragliding Accuracy Championship Seri 2 dan Kejurnas Gantole Seri 1 di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Kota Baru kembali menjadi tuan rumah ajang kejuaraan International Paragliding Accuracy Championship Seri 2 dan Kejurnas Gantole Seri 1. Para atlet akan unjuk gigi kemampuan mereka untuk menaklukkan angin di bumi Saijaan. IPAC atau International Paragliding Accuracy Championship pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024. Di tahun ketiga ini, Kota Baru dipercaya sebagai tuan rumah seri kedua setelah seri 1 berlangsung di Kabupaten Pasir. Kejuaraan internasional para layang ini juga menggandeng kejuaraan nasional Gantole dalam event yang bertajuk Benua Rakyat Kota Baru Hebat. Kota Baru kembali menjadi tuan rumah kejuaraan internasional para layang dan juga kejuaraan nasional Gantole. Di sini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru sekaligus Ketua KONI Kota Baru, Bapak Awaludin. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, sehat? Oke, sehat. Sehat. Bapak, Kota Baru luar biasa kembali menjadi tuan rumah. Gimana Pak perasaannya? Perasaan saya sebagai Ketua KONI sangatlah senang, gembira, karena dalam event ini adalah sekaligus mempromosikan wisata Kota Baru yang begitu indah. Pantainya begitu indah dan ini adalah tempat yang tidak ada duanya di luar daerah lain. Karena begitu ada pegunungan langsung ke pantai. Artinya potensinya sangat luar biasa begitu ya? Kejuaraan internasional dan nasional ini berlangsung dari 22 Juni hingga 27 Juni 2026 di Sarangtiung, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Para atlet, pelatih, ofisial, dan pecinta olahraga dirgantara berkumpul di Kota Baru. Mereka datang membawa semangat kompetisi dan harapan untuk meraih prestasi terbaik. Dengan dukungan pemerintah Kota Baru dan Federasi Aerosport Indonesia, IPAC Seri 2 dan Kejurnas Gantole Seri 1 ini mampu menciptakan pengalaman dan pengembangan olahraga dirgantara nasional. Pembukaan International Paragliding Accuracy Championship dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Federasi Aerosport Indonesia, Marsmal TNI Ignatius Wahyu Nugroho, bersama dengan Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mukis, Ketua DPRD Kota Baru Haja Suwanti, serta Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsuddin Nur, Kolonel Penerbang Hilman LP Barita. Dalam kegiatan pembukaan IPAC seri kedua ini, jajaran pemerintahan Kota Baru mendapatkan apresiasi dari Sekjen Fasi, Marsma Ignatius Wahyu Nugroho. Kemudian kalau kita lihat potensi Kota Baru ini juga luar biasa ya. Pemerintah fokus untuk mengembangkan sport tourismnya seperti apa? Alhamdulillah, di 3 tahun kemarin pada saat kita pengadaan event para layang yang pertama, jalan kan belum ada. Sekarang jalan sudah ada, terus lapangan ini juga sudah diperbaiki, landasan para layang sudah diperbaiki. Dan yang saya sukanya dengan event ini adalah apa? Kemarin telah dilakukan penanaman pohon. Artinya apa? Event ini di samping olahraga, pariwisata, tapi peduli dengan lingkungan.
Kejuaraan ini mendapatkan apresiasi dari para atlet, ofisial, dan pengurus olahraga Dirgantara Nasional karena dinilai memiliki venue terbaik dengan dukungan kondisi alam yang sangat ideal untuk olahraga udara. Keunggulan lokasi ini terletak pada perpaduan bentang alam perbukitan dengan panorama laut yang eksotis. Didukung area lepas landas yang ideal serta kawasan pendaratan yang luas dan aman bagi atlet gantole maupun para layang. Perkembangan dan juga fokus terhadap sport tourism ini sudah sejak lama ya Pak? Iya, sejak lama. Dan itu kita mulai fokusnya itu di 2018 sebelum Covid. Sebelum Covid kita sudah laksanakan. Tapi setelah Covid ini kita rada mereda karena itu saya pikir hampir seluruh dunia kan, bukan hanya Indonesia. Dan Covid sudah bagus, sekarang Kota Baru menggeliat lagi pariwisatanya. Keberhasilan penyelenggaraan kejuaraan International Paragliding Accuracy Championship Seri 2 dan Kejurnas Gantole Seri 1 ini menjadi bukti bahwa Kota Baru tidak hanya memiliki potensi wisata alam yang memukau, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu epicentrum olahraga dirgantara Indonesia yang siap bersaing di panggung nasional maupun internasional. Di antara bentang alam yang memadukan pegunungan dan lautan, langit Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan kembali menjadi panggung olahraga dirgantara. Sebanyak 30 atlet dari berbagai penjuru Nusantara menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam nomor ketepatan mendarat atau accuracy landing. Dalam cabang olahraga ini, bukan kecepatan yang menjadi penentu kemenangan, melainkan kemampuan menyentuhkan kaki sedekat mungkin dengan titik pusat sasaran. IPAC Seri 2 mempertandingkan 4 kategori, yakni kategori putri, junior di bawah usia 26 tahun, beregu, dan overall. Selama 3 hari penyelenggaraan, para atlet dijadwalkan menjalani hingga 12 ronde penerbangan untuk menentukan siapa yang paling konsisten menjaga akurasi. Ini luar biasa, Kota Baru kembali menjadi lokasi untuk IPAC kedua. Ya. Alasan kembali berada di Kota Baru ini seperti apa Pak? Kenapa Pak? Jadi Kota Baru ini salah satu tempat yang menarik ya, karena mereka punya tempat landing yang dibuat hanya untuk pendaratan para layang. Wow. Dan sangat support dari pemerintah daerahnya untuk rutin mengadakan seri kejuaraan. Ini udah yang ketiga kalinya. Iya, untuk IPAC. Selain menjadi arena kompetisi, Kota Baru juga menawarkan panorama yang memanjakan mata. Perpaduan perbukitan hijau dan hamparan biru Selat Makassar menghadirkan pengalaman terbang yang menjadi impian para pilot para layang. Seluruh atlet berkumpul di lokasi take off Bukit Bapake yang berada di Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Sigap. Sebelum mengudara, para atlet harus menunggu lampu hijau dari safety officer. Keputusan terbang diambil setelah kondisi cuaca, arah angin, serta keamanan lintasan dipastikan layak melalui koordinasi dengan dewan juri yang berada di area pendaratan. Seluruh instruksi selama perlombaan disampaikan melalui komunikasi radio untuk memastikan keselamatan sekaligus kelancaran pertandingan. Sementara itu, lokasi pendaratan berada di lapangan Sarangtiung yang terletak di tepi pantai. Hamparan lapangan terbuka dengan latar belakang laut menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi peserta maupun masyarakat yang menyaksikan jalannya perlombaan. Selama beberapa hari, langit Kota Baru dipenuhi warna-warni parasut yang menghiasi cakrawala. Pemandangan inilah yang menjadikan kompetisi para layang bukan hanya menarik untuk diikuti, tetapi juga memikat sebagai tontonan wisata olahraga. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah atlet asal Sulawesi Tengah,
Maxwell Christopher Bennett. Maxwell sudah menggeluti olahraga para layang sejak berusia 14 tahun. Halo, Mas. Mas Maxwell, ini salah satu atlet yang mengikuti kejuaraan di IPAC 2 ini. Mas, gimana persiapan mau terbang nih? Persiapannya ya pastinya sekarang lagi nunggu antrian saya. Oke. Nomor berapa antriannya? Nomor 18. Nomor 18. Sekarang lagi nomor 13. 13, ini 5 lagi ya. 5 lagi. Ada strategi-strategi nih, kan kita lihat anginnya tadi lumayan kencang ya? Lumayan kenceng, tapi kita bisa mengatasinya dengan cara melihat parasut yang ada di depan kita. Jadi teman kita yang mendarat duluan, kita bisa menyontoh. Pria kelahiran Malang ini telah memiliki pengalaman bertanding di berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Baginya, setiap kompetisi bukan hanya soal mengejar prestasi, tetapi juga mengasah konsistensi dalam mengendalikan parasut di berbagai karakter medan dan cuaca. Dalam nomor akurasi landing, setiap sentimeter sangat menentukan hasil akhir. Semakin dekat dengan titik sentuh pertama atlet dengan pusat sasaran, semakin kecil nilai yang diperoleh. Nilai 0 menjadi skor sempurna yang menjadi incaran seluruh peserta. Untuk mengukur ketepatan tersebut digunakan papan pendaratan digital yang secara otomatis merekam titik sentuhan pertama kali atlet saat mendarat. Saya lihat di sebelah sana untuk mendarat ada alatnya begitu. Ya, Indikator penilaiannya seperti apa? Ya, jadi untuk ketepatan mendarat kita adalah terukur ya, dan datanya valid. Kita mempunyai disk ya, untuk digitalnya dia nginjak berapa akan keluar, dan itu terverifikasi. Kita juga punya video recorder untuk evidence. Jadi kalau ada sesuatu yang atlet merasa tidak dia lakukan, kami mempunyai bukti. Punya bukti ya, itu yang paling penting ya. Selama kompetisi berlangsung, setiap atlet mendapat kesempatan menghapus satu nilai terburuk dari total 12 ronde penerbangan. Sistem ini memberi peluang bagi peserta untuk tetap bersaing meski sempat melakukan kesalahan pada salah satu ronde. Terbang di kawasan pantai menjadi salah satu pengalaman yang paling disukai para pilot para layang. Karakter angin laut yang relatif stabil membuat parasut lebih mudah dikendalikan, sekaligus memungkinkan durasi terbang yang lebih panjang dibandingkan terbang di wilayah pegunungan. Ini pertama kalinya terbang di Kota Baru atau Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Gimana Mas Kota Baru nih? Kota Baru keren. Anginnya stabil, terus kita dapat pemandangan daratan sama laut. Artinya ini paling best gitu ya? Iya, karena jarang ada tempat yang seperti ini. Cuaca cerah yang menyelimuti Kota Baru selama 3 hari pelaksanaan lomba turut mendukung jalannya pertandingan. Seluruh ronde penerbangan berhasil diselesaikan sesuai jadwal tanpa kendala. Pada akhir kompetisi, Rizky Maulana dari Seoul, Indonesia tampil dominan dengan meraih gelar juara pada 3 kategori sekaligus. Hasil tersebut menegaskan kualitas atlet-atlet Indonesia dalam cabang olahraga para layang nomor ketepatan mendarat. Penyelenggaraan kejuaraan nasional Gantole dan IPAC 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kota Baru untuk memperkenalkan potensi sport tourism berbasis olahraga dirgantara. Keindahan alam yang dipadukan dengan lokasi terbang berstandar kompetisi diharapkan mampu menarik lebih banyak event nasional maupun internasional, sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet para layang Indonesia di masa mendatang. Tak hanya menggelar International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC 2026, Kabupaten Kota Baru juga menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Gantole Seri 1 ketepatan mendarat. Kejuaraan ini berlangsung di Bukit Bapake sebagai lokasi lepas landas dengan area pendaratan di Sarang Tiung.
Kejuaraan yang digelar pada 22 hingga 24 Juni 2026 tersebut diikuti 23 atlet gantole dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka bersaing memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mengumpulkan poin penting dalam pemburuan gelar juara nasional musim kompetisi 2026. Kompetisi mempertandingkan 4 kategori, yakni High Performance Individu, High Performance Beregu, Intermediate Individu, dan Intermediate Beregu. Seluruh peserta dituntut mampu menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengendalikan gantole hingga mendarat sedekat mungkin dengan titik sasaran. Kali ini adalah kejuaraan dengan penilaian yang terbaik karena mereka mengikuti round sebanyak 5 round yang kita tentukan, dan 5 round itu semua tercukupi sehingga membuat mereka melakukan pertandingan dengan full round. Full round artinya mereka akan mendapatkan nilai terbaik di antara round-round tersebut untuk ranking nasional. Satu persatu atlet meluncur dari puncak Bukit Bapake menuju area pendaratan di pesisir barat. Tanpa bantuan mesin, seluruh penerbangan sepenuhnya mengendalikan kekuatan angin serta kemampuan atlet. Kejelian mengenali arah angin dan fenomena termal menjadi kunci untuk mempertahankan kestabilan hingga mencapai target pendaratan. Tak hanya itu, setiap atlet harus menjaga fokus, konsentrasi, dan presisi dalam setiap manuver. Dalam nomor ketepatan mendarat, setiap sentimeter menjadi penentu hasil akhir. Semakin dekat roda gantole menyentuh titik pusat sasaran, semakin kecil nilai yang diperoleh. Atlet dengan akumulasi nilai terendah dinyatakan sebagai pemenang. Sulis Widodo, atlet dari Jawa Tengah, tampil sebagai juara kelas High Performance Individu dengan total nilai 719 poin. Sementara itu, Supardi, atlet asal Jawa Tengah lainnya, berhasil menjadi yang terbaik di kelas Intermediate Individu. Rangkaian IPAC di Kota Baru tidak hanya menjadi ajang untuk kemampuan para atlet dirgantara, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati wisata olahraga dirgantara melalui penerbangan tandem para layang. Keunggulan utamanya itu adalah potensinya deh. Andai kata misalkan potensi untuk para layangnya itu seperti anginnya, ketinggiannya itu tidak ada, itu tidak mungkin juga bisa berkembang. Tapi memakai dan papakai itu merupakan daerah perbukitan dan boleh dikatakan gunung lah untuk di daerah selatan sana yang sangat menarik, dan itu potensi anginnya luar biasa. Terus kita pendaratannya juga landingnya adalah di pantai ya. Dan itu tempat landingnya itu merupakan satu-satunya di Indonesia yang kita buat di laut deh. Berbeda dengan atlet yang sedang berkompetisi, pilot tandem merupakan penerbang berlisensi dengan jam terbang tinggi dan pengalaman bertahun-tahun. Peralatan yang digunakan pun dirancang khusus untuk membawa 2 orang sekaligus, sehingga mampu menopang beban pilot dan penumpang secara aman sesuai standar keselamatan olahraga dirgantara. Kita berkesempatan untuk coba tandem sama Teh Lis di sini, tapi ini tentunya nggak mengganggu perlombaan ya Teh ya. Jadi nanti kita agak berbeda jalur dan beda tempat landingnya. Ikutin keseruannya. Sesaat setelah lepas landas, pemandangan alam dari udara menjadi pengalaman yang sulit dilupakan sekaligus menunjukkan besarnya potensi wisata dirgantara yang dimiliki daerah berjuluk Bumi Saijaan ini. Siap-siap landing. Di mana? Kota Baru? Mantap,
Waduh, keren banget Teh. Tadi di atas kita udah coba dari Bukit Bapaknya, sekarang kita landing di Sarangtiung. Wah, keren banget tadi. Tapi anginnya oke ya. Jadi kita nggak yang terlalu tergoyang-goyang. Best Teh Lilis, mantap. Suksesnya penyelenggaraan kejuaraan nasional Gatoli Seri 1 dan International Paragliding Accuracy Championship 2026 menjadi bukti bahwa Kabupaten Kota Baru memiliki kondisi alam dan infrastruktur yang mampu mendukung penyelenggaraan event olahraga dirgantara bertaraf nasional maupun internasional. Tak hanya itu, Kota Baru kini semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu destinasi unggulan olahraga dirgantara di Indonesia, sekaligus memperkenalkan pesona wisata alam Kalimantan Selatan kepada dunia. Akhirnya selesai juga penyelenggaraan International Paragliding Accuracy Championship Seri 2 dan Kejurnas Gantole Seri 1 di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Kota Baru merupakan surga bagi para penggemar aerosport. Dengan suksesnya acara ini, Kota Baru diharapkan dapat memajukan sport tourism dengan terus berkembang.